Oke. Hmm. Eh, Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rizky Febi Kartika Putri dari Prodi Sistem Informasi kelas S1201 dengan mata kuliah Estetika Humanisme. Topik yang saya ambil untuk kali ini membahas mengenai psikologi humanistik dalam perspektif pendidikan dan kehidupan. Oke. Hmm, oke, untuk materinya kita lanjut. Memahami humanisme dan estetika humanisme. eh, jadi humanisme merupakan pandangan filosofis yang menempatkan manusia sebagai pusat makna dan nilai dalam kehidupan. Aliran pemikiran ini menekankan martabat, nilai, dan kapasitas manusia untuk berkembang dan mencapai potensi tertingginya. Estetika humanisme mengacu pada keindahan yang lahir dari penghargaan terhadap martabat dan potensi manusia. Sehingga ini bukan hanya tentang keindahan fisik, tetapi keindahan yang muncul dari pengakuan akan keunikan dan nilai intrinsik setiap individu. Seperti yang diungkapkan oleh Surya Sumantri, filsafat manusia memandang manusia sebagai kesatuan utuh antara jiwa dan raga yang tidak dapat dipisahkan, membentuk entitas yang kompleks namun harmonis. Nah, humanisme ini berkembang pesat pada era Renaissance, mendorong kebangkitan intelektual dan seni yang merayakan potensi manusia. Oke. Hakikat manusia dalam perspektif humanisme. Dalam perspektif humanisme, manusia diakui sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki keunikan individual. Setiap pribadi memiliki karakteristik, bakat, dan potensi yang berbeda, sehingga menjadikan entitas yang khas dan berharga. Kemudian, dimensi sosial manusia. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup terpisah dari komunitas, sehingga interaksi sosial menjadi bagian integral dari eksistensi manusia, seperti membentuk identitas dan memfasilitasi pertumbuhan pribadi. Kemudian yang ketiga, multidimensi manusia. Manusia terdiri dari beberapa dimensi yang saling terkait seperti fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Sehingga pemahaman holistik ini memiliki implikasi penting dalam pendekatan pendidikan maupun pengembangan diri. Implikasi pemahaman ini sangat besar di dalam dunia pendidikan dan interaksi sosial, sehingga mendorong pendekatan yang menghormati keunikan individu sambil memfasilitasi perkembangan optimal di semua dimensi kehidupan. Oke, next, sejarah dan tokoh utama. Gelombang ketiga psikologi. Psikologi humanistik muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai alternatif dari psikoanalisis. Freud dan behaviorisme Skinner sering disebut sebagai kekuatan ketiga dalam psikologi, sehingga aliran ini menolak pandangan deterministik dan mekanistik tentang manusia. Contohnya prinsip dasar.
Yang pertama fokus pada potensi manusia dan aktualisasi diri. Kemudian yang kedua seperti penekanan pada kebebasan memilih dan tanggung jawab. Kemudian ketiga pandangan holistik terhadap pengalaman manusia. Keempat keyakinan akan nilai dan martabat setiap individu. Oke, hierarki kebutuhan Maslow atau jalan menuju aktualisasi diri. Yang pertama, aktualisasi diri seperti pencapaian potensi penuh. Kemudian yang kedua, kebutuhan penghargaan seperti harga diri, pengakuan, maupun status. Kemudian ketiga, kebutuhan sosial, contohnya seperti cinta, kemudian kasih sayang, ataupun rasa memiliki. Yang keempat, kebutuhan keamanan. Contohnya seperti keselamatan, maupun stabilitas dan perlindungan. Kemudian yang terakhir, kebutuhan fisiologis. Contohnya seperti makanan, air, udara, maupun tempat tinggal. Dalam konteks pendidikan humanistik, teori Maslow menginspirasi pendekatan yang memastikan kebutuhan dasar siswa terpenuhi sebelum mengharapkan mereka mencapai prestasi akademik tinggi. Contohnya seperti seorang siswa yang lapar, merasa tidak aman atau tidak diterima dalam kelompoknya akan mengalami kesulitan berkonsentrasi pada pembelajaran. Nah, aktualisasi diri menjadi tujuan ideal pendidikan di mana siswa dapat mengembangkan potensi unik mereka secara maksimal, mengekspresikan kreativitas, dan mencapai pemahaman diri yang mendalam. Oke, Carl Rogers dan konsep self dalam psikologi humanistik. Yang dimaksud dalam konteks ini, konsep self atau konsep diri, memandang konsep diri sebagai inti dari kepribadian manusia atau gambaran yang kita miliki tentang diri sendiri yang mempengaruhi bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak. Real self atau siapa kita yang sebenarnya, seperti pikiran, perasaan, dan potensi sejati kita. Kemudian yang kedua, ideal self. Contohnya siapa yang kita inginkan untuk menjadi aspirasi maupun harapan kita. Kemudian yang ketiga, self-worth. Perasaan nilai diri yang berkembang dari pengalaman dan penerimaan dari orang lain. Terapi berpusat pada klien. Yang pertama, empati atau memahami pengalaman subjektif orang lain. Yang kedua, penerimaan tanpa syarat atau menghargai individu terlepas dari perilakunya. Kemudian yang ketiga, keaslian, seperti contohnya kejujuran dan transparansi dalam hubungan. Dalam pendidikan, guru yang menerapkan prinsip Rogers berperan sebagai fasilitator dan motivator, bukan sebagai otoritas yang mendikte. Mereka menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis di mana siswa merasa diterima dan dihargai. Oke, aplikasi psikologi humanistik dalam pendidikan. Pendidikan humanistik atau proses memanusiakan manusia. Contohnya, berfokus pada potensi atau mengakui dan mengembangkan bakat unik di setiap peserta didik. Kemudian yang kedua, pendekatan dialogis atau interaksi dua arah antara pendidik dan peserta didik. Kemudian ketiga, iklim belajar inovatif. Menciptakan lingkungan yang mendorong kreativitas dan pemikiran kritis. Sorry. Yang keempat, pendidikan holistik, mengembangkan aspek kognitif dan efektif dan psikomotorik secara seimbang. Dalam pendidikan humanistik, peserta didik tidak dipandang sebagai objek pasif yang hanya menerima pengetahuan, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki kebutuhan, minat,
dan kapasitas untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri. Sehingga guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan kondisi optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, contoh yang seperti saya ambil yaitu studi kasus implementasi kurikulum humanistik di SD Adnanin atau Penyambungan. SD dan Penyambungan merupakan contoh sekolah yang berhasil mengintegrasikan pendekatan humanistik dalam kurikulum reguler, serta menghasilkan peningkatan signifikan dalam motivasi dan pemahaman siswa. Sekolah ini menerapkan pendekatan yang menyeimbangkan aspek kognitif dan afektif dalam pembelajaran, serta memastikan bahwa siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kecerdasan emosional dan sosial. Sehingga peran guru sangat penting dalam eh, pengetahuan siswa. Yaitu pertama, inisiator memulai proses pembelajaran yang bermakna, kedua, fasilitator menyediakan sumber daya dan dukungan, serta motivator mendorong siswa untuk mengeksplor dan belajar. Sehingga berdampak positif. Dari hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam motivasi belajar, pemahaman konsep, dan keterampilan sosial siswa setelah implementasi pendekatan humanistik. Oke. Nilai-nilai humanistik dalam pendidikan agama. Dalam pendidikan agama, sejalan dengan pemandangan humanistik tentang kesetaraan manusia. Dalam pendidikan agama, nilai ini diterjemahkan menjadi penghormatan terhadap keunikan setiap peserta didik sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pendidikan sebagai pembebasan. Memandang pendidikan sebagai proses pembebasan dari kebodohan dan penindasan, serta selaras dengan pandangan humanistik yang menekankan pembebasan potensi manusia maupun guru mendorong siswa untuk berpikir kritis dan reflektif. Prinsip kemaslahatan dalam agama mendukung pendekatan humanistik yang berorientasi pada kesejahteraan individu dan masyarakat, serta mengarahkan untuk mengembangkan kepedulian sosial dan tanggung jawab kolektif. Integrasi nilai-nilai humanistik dalam pembelajaran agama menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan relevan. Misalnya, alih-alih hanya mengajarkan hukum-hukum fikih secara dogmatis, guru mendorong siswa untuk memahami nilai-nilai universal di baliknya serta bagaimana mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan modern atau kehidupan sehari-hari. Psikologi humanistik dan pedagogik spiritual. Pendak- Pendekatan humanistik dalam pendidikan spiritual menekankan pengembangan kesadaran diri maupun refleksi dan hubungan personal dengan Tuhan. Pendidikan tidak hanya dengan ritual atau aturan, tetapi tentang perjalanan spiritual menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Contohnya seperti cinta dan kasih sayang atau menanamkan nilai melalui teladan dan hubungan yang penuh kasih. Yang kedua, bimbingan dan arahan. Memberikan panduan yang mendukung atau menemukan jalan spiritual. Terus yang ketiga, dukungan emosional. Menciptakan lingkungan yang aman untuk eksplorasi spiritual. Berikut tantangan di era milenial. Peserta didik di era milenial menghadapi tantangan unik dalam pengembangan spiritual,
termasuk informasi yang melimpah namun sering membingungkan, krisis identitas di tengah arus globalisasi, serta materialisme dan uh, konsumerisme yang mendominasi. Pendekatan humanistik menawarkan solusi dengan menciptakan ruang yang aman untuk eksplorasi spiritual yang otentik, serta menghormati otonomi peserta didik sambil memberikan bimbingan yang dibutuhkan. Manfaat atau pendekatan humanistik dalam pembelajaran. Yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu yang pertama kesadaran diri. Kesadaran diri contohnya meningkatkan pemahaman siswa tentang kekuatan, kelemahan, dan potensi unik mereka. Kemudian yang kedua, aktualisasi diri. Memfasilitasi pencapaian potensi tertinggi siswa di berbagai bidang. Kemudian yang ketiga, ada motivasi intrinsik, di mana membangun dorongan internal untuk belajar dan berkembang. Kemudian eh, kreativitas, mendorong pemikiran inovasi dan ekspresi diri yang otentik. Selanjutnya, empati, contohnya seperti mengembangkan kemampuan untuk memahami dan menghargai perspektif orang lain. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab, seperti menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Pendekatan humanistik menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keunikan setiap siswa dan mendorong mereka untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran. Hasilnya adalah siswa yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan hidup yang penting dan pemahaman diri yang mendalam. Nah, selanjutnya kita membahas tentang tantangan dan peluang pendidikan humanistik di Indonesia. Apa saja sih tantangannya? Yang pertama, keberagaman peserta didik. Seperti Indonesia memiliki keberagaman budaya, sosial, dan ekonomi yang sangat luar biasa, untuk menciptakan tantangan dalam mengakomodasi kebutuhan unik di setiap siswa. Kemudian, apalagi tantangannya? Kedua, kompetensi pendidik. Tidak semua guru memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai untuk menerapkan pendekatan humanistik secara efektif. Kemudian yang ketiga, keterbatasan sumber daya atau banyaknya sekolah menghadapi keterbatasan fasilitas maupun ruang dan materi pembelajaran yang mendukung pendekatan humanistik. Kemudian untuk kategori peluang. Peluang eh, poin-poinnya adalah yang pertama pengembangan profesional guru. Kenapa sangat dibutuhkan? Karena program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pendekatan humanistik. Selanjutnya, inovasi metode pembelajaran. Pengembangan metode yang lebih interaktif, relatif, dan berpusat pada siswa. Selanjutnya, kebijakan pendidikan. Yang dimana dimaksud peluang untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung fleksibilitas kurikulum dan penilaian yang lebih holistik. Keempat, kolaborasi atau kemitraan antar sekolah seperti antar sekolah, contohnya universitas dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih humanistik. Oke, psikologi humanistik dalam konteks kesehatan dan pengembangan diri. Psikologi humanistik menawarkan pendekatan holistik dalam perawatan kesehatan mental, memandang individu secara utuh dengan mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.
Yang kedua, kekuatan dan resiliensi. Alih-alih berfokus pada patologi atau kelemahan, pendekatan humanistik menekankan kekuatan, resiliensi, dan kapasitas untuk pulih dan berkembang bahkan dalam situasi sulit. Kemudian yang ketiga, aplikasi dalam intervensi krisis, yaitu memberikan dukungan emosional dan penerimaan tanpa syarat. Yang kedua, memperdayakan individu untuk menemukan makna dalam pengalaman yang sulit. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi pertumbuhan pasca trauma atau post-traumatic growth. Yang keempat, membangun kembali rasa identitas dan tujuan hidup. Dalam konteks ini, pendekatan humanistik telah digunakan dalam intervensi psiko, psikos, psikososial, sorry, pasca bencana ataupun program rehabilitas dan layanan konseling bagi remaja maupun dewasa muda yang mengalami krisis identitas. Studi penelitian menunjukkan korelasi positif antara pemenuhan kebutuhan dasar psikologis, otonomi, kompetensi, keterhubungan dengan kesejahteraan mental, dan kemampuan aktualisasi diri. Oke. Jadi kesimpulannya, humanisme sebagai landasan estetika dan psikologi pendidikan, yaitu pertama, humanisme sebagai fondasi. Humanisme memberikan landasan filosofis yang kuat untuk memahami dan memanusiakan manusia melalui penghargaan terhadap martabat dan potensi individu. Kemudian yang kedua, psikologi humanistik sebagai kerangka. Psikologi humanistik menyediakan kerangka teore, teoritis dan praktis untuk pendidikan yang berorientasi pada individu dengan konsep-konsep seperti aktualisasi diri dan pendekatan berpusat pada siswa. Kemudian yang ketiga, pendidikan humanistik sebagai implementasi. Pendidikan humanistik mengejawantahkan prinsip tersebut ke dalam praktek pembelajaran sehari-hari. Contohnya seperti menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik peserta didik. Kemudian yang keempat, manusia seutuhnya sebagai tujuan. Tujuan akhir adalah membentuk manusia seutuhnya yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional, sosial, dan spiritual. Individu yang bermartabat dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi humanistik dalam pendidikan, kita bergerak menuju paradigma yang lebih menghargai kemanusiaan atau mendorong kreativitas dan memfasilitasi aktualisasi diri di setiap individu. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga mari kita mewujudkan pendidikan yang menghargai kemanusiaan dan potensi di setiap individu, serta merefleksi bagaimana kita dapat menerapkan prinsip psikologi humanistik dalam konteks pendidikan ataupun kehidupan sehari-hari. Kemudian tantangan apa saja yang mungkin kita hadapi dan bagaimana cara mengatasinya, serta nilai-nilai humanistik apa saja yang paling paling relevan dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun uh, ada salah penjelasan. Sekian dan terima kasih.